Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua remaja Youth, dimanapun kalian berada, kita bersyukur kita bisa memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini kita mau meninggikan Dia Yesus, kita bersyukur sebaikannya. Dan satu firman Tuhan saya akan bacakan ya. Kita lihat sama-sama di 1 Samuel 18 ayat 30 bilang begini, apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul sehingga namanya sangat masyhur. Kita percaya Yesus yang menyertai Daud ada di hati kita semua. Teman-teman, kita percaya anak-anak yang diberikan kemenangan demi kemenangan. Yang percaya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dan kita nyanyi satu buah lagu baru. Saya undang kita bertepuk tangan bersama-sama. Dan mari kita meninggikan Dia, Yesus Kristus. Come on. Come on, clap your hands. Sama-sama kita puji Tuhan kita Yesus, penyelamat kita. Sing it. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom. One more time. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. So we will sing, we will dance till the earth echoes the heaven. Sing His praise till we see the other side. Come on, 'cause we belong to the light. When the night is at its darkness, just hold out, for the dawn will soon arrive. Sama-sama kita katakan pujian buat Tuhan kita Yesus. So we will sing, we will dance till the earth echoes the heaven. To His praise till we see the other side. One more time. We will sing, we will dance till the earth echoes the heaven. Sing His praise till we see the other side. Sama-sama kita puji Tuhan kita Yesus. Come on.
There's a new day on the rise, and the atmosphere is breaking as the new world comes to life. So we will sing, we will dance, till the earth echoes the heaven. Sing His praise till we see the other side. One more time, we will sing. So we will sing. Come on, clap your hands. We will dance till the earth echoes the heavens. Sing His praise Till we see the other side. Sama-sama kita puji Tuhan kita Yesus. Oh, 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 oh. One more time. Oh, oh, oh. Dan di rumahnya sama-sama kita katakan. Oh, 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 oh. One more time. Oh, oh, oh. I've got a feeling, I've got a feeling the darkness won't last very long. I've got a feeling, I've got a feeling the darkness won't last very long. I've got a feeling, I've got a feeling the darkness won't last very long. I've got a feeling, I've got a feeling the darkness won't last very long. Everybody go and dance. Oh, 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 oh. One more time we say it. Oh, oh, oh. So we will sing, we will dance till the earth echoes the heaven. Sing His praise till we see the other side. One more time, lebih semangat lagi teman-teman. We will sing, we will dance till the earth echoes the heaven. Sing His praise till we see the other side. Everybody jump, 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 come on. Oh, oh, hey. Oh. Mari kita menari buat Tuhan kita Yesus. Oh, oh, oh. Jesus, Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Mari kita datang memuji Tuhan kita Yesus. Lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita pujian ini. Kita puji Tuhan kita ya. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Are you ready guys? We praise Jesus. Great is our datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
begitu hebat. Dan mari kita muji Tuhan kita Yesus. Yang menurut saya Yesus hebat, boleh sama-sama serukan bersama saya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, Mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan suara buat Yesus Tuhan. Yay! You are good. You are beautiful, Jesus. You are beautiful. Lord Jesus, thank you Lord. Thank you teman-teman. Saya undang kita boleh lebih rileks. Kita fokuskan pikiran kita. Mari teman-teman kita datang menyembah Dia. Terima kasih untuk hadiran teman-teman hari ini di ibadah online dimanapun kalian berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pernah satu kali gue menjalani satu hari yang panjang, seharian, dan juga gue juga bukan cuman itu aja, gue harus ngurus banyak hal, surat-surat, dan itu melelahkan ngurusin surat-surat legalitas seharian. Dan satu kali setelah itu gue kesan, dan itu capek banget gitu ya, hari itu lagi capek sekali, dan kesan, wah Tuhan capek banget, gila, langsung kesan gitu malam, gue kesan. Dan Tuhan bicara di kesan melalui teman-teman yang ada. Saya dikuatkan. Sharing mereka hari-hari sebenarnya mungkin gak gitu nyambung sama apa yang terjadi dengan saya. Namun dengar mereka sharing, dengar apa yang mereka lalui, it's mean a lot. Itu berikan kekuatan. Mari teman-teman hari ini, dimanapun kalian berada, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari kesan-kesan yang ada. Kalau belum ikut kesan, mari bergabung dalam keluarga Kristus kita. Dialah kekuatan kita, dan Dia beri kekuatan melalui teman-teman kita semua. Oh God, pasti kita melalui masa-masa sukar ini. So we sing together, right? Kita menyanyi bareng-bareng ya. Thank you Tuhan, Kau begitu indah, kasih-Mu begitu baik Tuhan. Kayak bersyukur kami tidak sendiri. Ada Engkau, ada keluarga Kristus, ada teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyi bersama ya, guys. Mari. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the word gets tough, feel a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Mari kita sembah Dia. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the word gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sing it together guys. Mari teman-teman, we sing it ya. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace above in us. You're more than enough for me, Jesus. Engkau yang sanggup dan mampu pulihkan, Jesus.
When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, yang kecewa, but my love won't fail, says the Lord. Mari datang pada cintanya, sing your love is powerful. Dalam kelemahan kita katakan bersama-sama, Dia mampukan kita. Bisa ingat ya. Our mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. power. Come on, we sing it. Power, mercy, never failing, stronger, never changing, Lord. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love, powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're more than able to help us. Sing it. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflow in us. In us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. We sing it together. Ku nyanyikan Hosana. Hosana,
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Sama-sama kita pujian ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Mari kita nyatakan dengan lembut. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia Yesus Kristus. Muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Layak. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. We worship Him. We worship Him. We worship. We worship. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah Dia. We worship Him. Kau Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. We lift you up, God. We lift you, God. Mari kita bermazmur kata Tuhan Kau baik, Tuhan Kau hebat, Tuhan Kau Allah yang ajaib, Tuhan namamu di atas segala nama. Yesus, name above every name. Engkau nama yang agung, nama yang layak dipuja dan disembah, nama yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur sebentar ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan daripadamu. Makasih untuk keluarga kami. Makasih keluarga Kristus. Makasih untuk Kau Yesus hadir di hidup kami, kerjaan kami, sekolah, kuliah. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari Kau ajari hidup kami Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu terima kasih. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan kami berdosa, Kau tetap mencintai kami. Engkau tetap mau kami sebagai pribadi kembali pada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang indah. You love us. Dan banyak hal yang tidak enak pun yang menimpa kami tidak mengubah rencana-Mu buat hidup kami. It will be finished. Pasti tergenapi di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, firman-Mu biarlah berbicara,
Mengubah pikiran kami biar kami semakin tajam dalam tujuan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus tujuan kami Tuhan Yesus semakin digenapi Tuhan hidup kami melalui kami mendengar firman-Mu hari ini. Dan kami mau melangkah, berlari Tuhan Yesus. Sampai ke garis finish, sampai ke tujuan yang indah yang Kau siapkan buat kami. Berbicaralah melalui pembicaraan-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengubah hati, pikiran kami semua Tuhan. Tubuh roh jiwa kami diubahkan. Biar kami melangkah dalam Kau. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Salam sejahtera, jemaat Tuhan yang ada di MDC Bogor, Depok dan juga BSD. Lama banget nggak ketemu dan saya senang sekali kalau kesempatan saat ini saya bisa melayani saudara youth. Seperti biasa Kak Sari kalau di pelayanan youth itu entah kenapa seperti ikan ketemu air. Dan saya percaya Tuhan tetap bekerja dengan dahsyat untuk saudara semua yang ada di Bogor dan juga di Depok dan juga di BSD. Saya sering katakan kepada jemaat lokal di mana saya melayani dan menggembalakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Sebelum pandemi, selama pandemi, bahkan setelah pandemi ini atau mungkin nanti bisa lebih teratasi, Tuhan Yesus tetap sama. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ditentukan oleh situasi dan kondisi, tetapi justru kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus yang mengendalikan situasi dan kondisi. Hari ini kita akan sama-sama belajar sesuai dengan tema yang diberikan. Terima kasih buat gembala dan juga seluruh pelayan Tuhan yang memberi kepercayaan untuk saya bisa melayani saudara pada saat ini ya. Saya memberi judul Arise, Shine and Grow Up. Saudara, apa itu arise? Ya, dari arti katanya arise itu adalah muncul, bangkit, menjadi lebih jelas, ya, terlihat dan dimengerti, bangkit, stand up, ya, atau berdiri tegak. Jadi itu bicara tentang sesuatu yang lebih jelas, sinar yang lebih jelas, kekuatan yang lebih jelas. Nah, shine, saudara, itu beda dengan light. Kalau light itu cahaya, terang, tetapi shine itu melibatkan pantulan atau melibatkan munculnya sebuah cahaya yang lebih terang, ya. Biasa sering dipakai untuk matahari, ya, matahari shining, matahari memberi terang, sinar yang muncul menggantikan kegelapan, sinar yang kuat yang muncul memberikan terang. Saudara, mari kita baca di Yesaya 60 ayat 1. Sudah dapat, saudara? Sama-sama ya. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Ini perintah loh saudara, ini perintah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, itu perintah. Jadi kita harus bangkit dan jadi terang. Dan sumber terang itu datang dari mana? Yaitu dari kemuliaan Tuhan yang terbit atas saya dan saudara. Katakan amin para youth sekalian. Yes, amin. Saya mau katakan kalimat ini, saudara, boleh catat dengan baik-baik. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian dan penurunan. Kita masih ada di bulan-bulan setelah memperingati Paskah. Tidak ada kebangkitan Kristus tanpa kematian, tanpa dia harus masuk ke kubur, ya. Tidak ada bersinar tanpa kegelapan dan hilangnya, seolah-olah hilangnya sebuah kejelasan. Sinar itu justru muncul saat kegelapan, saat semuanya hal tidak menjadi jelas. Saya ulang, tidak ada kebangkitan tanpa kematian dan penurunan, dan tidak ada bersinar tanpa kegelapan dan hilangnya kejelasan. Nah, saudara yang saya kasihi, youth sekalian, hasil dari bangkit dan bersinar, tadi ayat yang kita baca, apa hasil dari waktu kita bangkit dan bersinar, saudara? Yaitu kemuliaan Tuhan terbit atas saya dan saudara, terbit atas kita. Dan kemuliaan Tuhan itu dapat muncul dalam hidup kita. Catat ini baik-baik. Apakah lewat hanya urapan? Banyak orang mengejar seperti itu. Itu salah satunya. Tetapi tahukah saudara bahwa kemuliaan Tuhan dapat muncul dalam hidup kita saat kita itu bertumbuh dan berubah. Katakan sama-sama, bertumbuh dan berubah. 2, 3. Bertumbuh dan berubah.
Yes. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Ada catatan quote yang di depan saudara, kalimat penting saudara bisa catat, nanti saudara bisa sharing, bisa bagikan dengan teman-teman Komsel, saudara. Segala sesuatu yang sehat itu pasti bertumbuh. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak sehat itu tidak bertumbuh. Saya memberi contoh. Kita nggak perlu nari-nari sampai kecapean, sampai teler untuk satu biji mangga itu bisa bertumbuh. Buat aja lingkungan yang sehat, tanah yang sehat, pupuk yang sehat, sinar matahari yang sehat, pasti dia akan bertumbuh. Tetapi jika keadaan biji kemudian tunas itu tidak sehat, maka tidak akan bertumbuh. Sama juga dengan seorang anak. Kita memberi lingkungan yang baik, makanan yang cukup, gizi, pasti akan bertumbuh. Enggak perlu kita marah-marahin supaya anak bayi itu tumbuh ya enggak. Emang kalau sehat pasti bertumbuh. Segala sesuatu yang sehat itu pasti bertumbuh. Sebaliknya segala sesuatu yang tidak sehat itu tidak bertumbuh. Dengan kesimpulan saya mau katakan, bertumbuh itu sama dengan berubah. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan, saudara. Di mana ada pertumbuhan pasti ada perubahan. Mari kita baca ayat di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi pegangan kita itu kebenaran di dalam kasih. Kasihlah yang membuat kita memiliki energi untuk bertumbuh. Selanjutnya kita bertumbuh di dalam segala hal. Jasmani, rohani, jiwa, kita bertumbuh. Arahnya kemana? Ke Kristus yang adalah kepala. Kenapa? Saya sedikit bicara hal penting di sini. Kenapa ada orang yang kemudian gagal dalam pertumbuhannya? Bukan bisa saja karena lingkungan atau situasi, tapi banyak kali arah pertumbuhan kita, fokus kita bukan Kristus. Setiap hamba Tuhan, pemimpin rohani, pelayan Tuhan, siapapun itu di kondisi apapun, di dunia pekerjaan, dimanapun, itu adalah masih manusia. Bahaya sekali waktu kita mengarahkan pertumbuhan kita bukan kepada Kristus. Saya percaya hari ini dimanapun kau berada, Yud, pastikan arah pertumbuhanmu, arah hidupmu untuk Kristus. Jangan fokus kepada yang lain. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, tapi kembalikan fokusmu untuk bertumbuh di dalam Kristus. Ayat 16, daripadanya lah, daripada siapa? Kristus, seluruh tubuh yang rapi tersusun. Kita ini macam-macam, hidup berjemaat, macam-macam orang, macam-macam temperamen, macam-macam latar belakang. Nah, dari dasar Kristus itulah rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kita punya fungsi masing-masing. Apa yang penting? Menerima pertumbuhannya, katakan sama-sama menerima pertumbuhannya. Yuk kita baca yang tulisan yang saya garis bawahi ya, 2-3. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, kata bertumbuh itu adalah kata kerja yang harus diusahakan, yang harus kita kerjakan. Nah, kata bertumbuh itu bahasa aslinya adalah auxano yang artinya bertumbuh, bertambah, meningkat. Ya, di dalam definisi bahasa Inggrisnya itu adalah kata bertumbuh itu adalah penyebab untuk bertumbuh. Ada peningkatan, menjadi lebih luar biasa. Ada peningkatan dan itu semua dikerjakan atau terjadi di dalam jiwa dan roh kita sebagai orang Kristen, ya. Matius 13 ayat 32, mari sama kita baca, saudara, ada beberapa banyak ayat ya, lumayan nih Kak Sari kasih ayat-ayat ya. Kita sama-sama belajar. Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Setiap pertumbuhan dimulai dari biji yang kecil, benih yang kecil. Perhatikan. Tetapi apabila sudah tumbuh, waktu itu bicara tentang biji sesawi. Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Saudara dan saya adalah benih. Waktu kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kepada Kristus, tadi saya katakan apa saja yang sehat, kalau kita akarnya di dalam Kristus, tidak perlu di situasi kondisi dan orang mau kerjakan apa aja, kita bisa tetap bertumbuh. Dan waktu bertumbuh, maka itu menjadi lebih besar daripada yang lain. Saya mau tanya, Yud, apakah Yud MDC Bogor, mana lagi tuh, Depok dan BSD, apakah engkau sudah menjadi lebih besar, lebih menjadi berkat, arise and shine,
dibandingkan pohon-pohon yang lain. Kalau saya memakai makna penafsiran saat ini, di ayat ini saudara, bahkan menjadi pohon hasil dari benih, kemudian tumbuh lebih besar dari sayuran dari pohon yang lain, bahkan kemudian pohon yang dari biji kecil itu tumbuh sehingga burung-burung di udara, mari baca sama-sama mulai dari kata datang, 2, 3, datang bersarang pada cabang-cabangnya. Setiap ada pertumbuhan, setiap hidupmu bertumbuh, maka ada orang lain, ada orang banyak yang akan menikmati kehidupan saya dan saudara. Katakan amin, Yud. Yes. Apapun situasimu, Yud di Bogor, apapun situasimu, Yud di Depok, apapun situasimu, Yud di BSD. Biar hidupmu seperti pohon yang besar di mana banyak burung bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, mari ada beberapa hal yang penting untuk kita bisa bertumbuh, menjadi seseorang bertumbuh ya, prinsip-prinsip yang penting saudara. Yang pertama, just do it. Ya, ini salah satu brand ini punya tagline, just do it. Orang-orang yang bertumbuh itu selalu fokus kepada hal-hal yang sekarang. Ya, yang saat ini, yang sesuai dengan kebutuhan kini dan kekinian. Tidak menunda untuk mengalami proses pertumbuhan. Tidak berlama-lama ada di sebuah situasi, kondisi, kesulitan atau problem atau akibat dari perbuatan orang lain. Sudah tahukah saudara bahwa di luar kita apa yang terjadi situasi, kondisi dan orang itu kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah reaksi kita waktu menghadapinya. Apakah saya dan saudara, para youth yang saya kasih menjadi pribadi yang menjawab kebutuhan, menjadi problem solver or problem maker. Dimanapun saudara berada, bukannya di pelayanan, bukannya di gereja, tapi di mana, di keluarga, di dunia pekerjaanmu mungkin, atau di dunia pendidikan, atau dimanapun engkau. Apakah engkau menjadi problem solver or problem maker? Saya berdoa dan saya yakin saudara youth menjadi problem solver. Ada satu kata-kata yang penting sekali yang sudah bisa catat. Dari mendengar datang hikmat. Dari banyak bicara datang pertobatan. Salah satu hal yang menguatkan kita adalah lebih banyak mendengar dan belajar daripada kita berkata-kata. Karena waktu kita banyak mendengar akan datang hikmat, tapi waktu kita banyak berbicara akan datang pertobatan. Artinya ada banyak kesalahan. Yang kedua, hal yang penting, prinsip yang penting yang membuat hidup saya dan saudara bisa bertumbuh. Simple life, happy life. Sama-sama katakan, 2, 3. Yes, simple life, happy life. Sudah di sebelah kiri itu ada ilustrasi saudara. Apa itu simple life? Saya mendapat ini bagus banget. Kalau kita rindu seseorang, kontak aja. Kalau saudara ingin bertemu dengan seseorang, ya undang aja. Nggak perlu kita jadi orang yang kenapa ya? Dia tidak mengontak. Kenapa saya tidak dihubungi? Aduh, kayak sinetron saudara. Saya percaya youth banyak yang ketawa-ketawa ya, semoga bertobat. Ya, kalau engkau ingin dimengerti, ya jelasin aja. Ini saya seperti ini. Kalau engkau memiliki pertanyaan, ask, tanya aja. Kalau engkau tidak menyukai sesuatu, don't like something, say it nicely. Ngomong aja, saya nggak suka ini, saya sukanya begini. Kalau engkau suka sesuatu, katakan itu, umumkan itu. Kalau engkau mau sesuatu atau kau ingin sesuatu, minta. Jika itu bisa diberikan oleh orang yang saudara minta, kenapa tidak? Ya, saudara, saya punya sahabat dan juga sekaligus anak rohani. Kalau dia mau memberkati, dia nanya, Kak Sari suka yang ini atau yang itu? Enggak semua orang seperti itu saudara. Kalau punya begitu 5 lumayan kali ya. Oh enggak ilustrasi saudara ya. Kalau stres, lepasin aja, enggak usah stres itu dipegangin. Kalau kita cinta seseorang, katakan. Mungkin ada saudara yang jatuh cinta, ya lihat dulu saudara, berdoa dulu. Tapi ngapain ditahan itu seperti kayak buang angin, maaf kata ya, bikin perut kembung, bikin sakit. Ilustrasi, Tuhan memberkati saudara ya. Amin. Nah, simple life, happy life. Ada kata efisien. Hidup kita itu mesti efisien dari sisi biaya. Itu yang membuat hidup itu simple, ya. Dan hidup yang simple itu bahagia, nggak ribet istilah zaman sekarang ya. Biaya. Kita bertumbuh salah satu lewat karakter, yaitu kedisiplinan di dalam bagaimana kita mengatur keuangan kita. Simple life itu menyangkut efektivitas. Efektif itu hubungannya dengan waktu. Apa kita mempergunakan waktu dengan baik? Saya mau katakan saudara, iman itu untuk perubahan juga, untuk pertumbuhan, bukan hanya untuk mujizat. Hal-hal rohani itu salah satu. Wah, yang spooky-spooky. No, iman itu juga perlu untuk perubahan, untuk pertumbuhan.
Belajarlah untuk merayakan keberhasilan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain. Fokus pada kekuatan bukan pada kelemahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati, saudara. Yang ketiga, prinsip yang ketiga untuk bertumbuh, no drama, no overthinking. Saudara, perasaan itu mengikuti tindakan. Kalau hidup kita karena perasaan, kita nggak akan bertindak benar. Bangun karakter, kalahkan moodmu. Kita manusia, bukan malaikat. Kita masih bisa kecewa, kita masih nggak mood, kita masih bisa marah. Tapi don't overthinking about that. Jangan terus-terusan di situ. Bangun karaktermu lebih daripada mood. Ya. Belajar untuk tidak overthinking. Apa itu overthinking? Gagal move on. Itu aja peristiwa udah 25 tahun udah purbakala enggak selesai-selesai, saudara. Itu ada gambar yang saya suka. If you bring drama to my door, don't be surprised when I close it. Saudara, ya tentunya tidak dengan semua orang saya kerjakan, tapi ini prinsip saya. Saya mau katakan, saudara, kalau seseorang datang dengan drama, jangan heran, ada banyak orang yang tutup pintu untuk itu. Selama masa pandemi saya nggak anti drama Korea, saudara. Tapi ada banyak orang menghabiskan banyak waktu dengan drakor, nggak heran hidupnya kayak drakor. Ya kan? Isinya apa? Selingkuh, cheating, nggak murni, seperti itu. Saya nggak anti ya. Tetapi apakah kita membiarkan hidup kita penuh dengan drama? 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, apa itu ia? Kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu yang tidak benar, tidak baik, tidak bagus, tidak mendatangkan pertumbuhan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, shine, bersinar. Saya ingin membawa saudara dalam prinsip pemahaman dari hamba Tuhan lewat tulisannya Paul Scanlon mengatakan ada 2 jenis orang. Sembari ini seperti kita masuk mesin ronsen, saudara ya. Kita cek apakah saya dan saudara itu ada di tipe 1 atau tipe 2. Yang pertama, tipe orang atau jenis orang pertama adalah high maintenance people. Saya akan coba untuk menyederhanakan dari tulisan beliau ya. Orang jenis itu tuh seperti kano, perahu kayak. Tahu ya, kalau saudara arung jeram itu perahunya dibikin fleksibel supaya kapan saja kita ke bawah langsung bisa muncul lagi. Orang jenis ini mudah goyang, upside down. Jika ada perubahan sedikit, resiko terbalik. Fragile itu apa? Gampang pecah. Ya, pribadi yang sering dihindari oleh setiap pemimpin dan ketua organisasi. Ini kalau ada di pekerjaan pusing pemimpinnya. Celakanya kalau ada pemimpin yang seperti ini, saudara. Wah, itu kita perlu bertobat dan kita perlu terus berubah. Orang jenis ini adalah jadi beban dimanapun dia berada. Emotionally meltdown. Istilah gampangnya saudara, baper, lebay dan sensi. Semua harus diatur. Ini bagus, saudara, katakan ini, catat. Jenis high maintenance people itu high cost, biaya perawatannya tinggi, tapi komitmennya rendah. Saudara-saudara youth yang lagi naksir si A, si B, pria, wanita, cek kalau dia modelnya high maintenance people, saudara akan capek untuk menangani itu. Dan saya berdoa, kalau engkau mau bersinar, kita tidak ada di tipe high cost, low commitment. Yang kedua, saudara, itu low maintenance people, orang-orang yang biaya perawatan tanda kutip itu rendah. Saudara, ada tanaman atau jenis hal yang dikerjakan orang di masa pandemi itu adalah seperti itu, ada herbarium, ada terarium. Jadi itu kaktus-kaktus dikumpulin, saudara, di satu tempat indah. Saya suka sekali, kalau ada yang mau kasih boleh. Ya saudara, itu hanya perlu seminggu sekali disemprot, nggak perlu disiram air. Low maintenance. Nah, orang jenis ini digambarkan seperti kapal perang, kuat, nggak mudah goyah, aktif. Tahukah saudara, kalau engkau bertumbuh sejak youth menjadi pribadi seperti ini, engkau akan dicari oleh pemimpin, oleh perusahaan, oleh organisasi-organisasi, dan engkau akan berhasil. Orang jenis ini ada jadi hadiah dimanapun dia berada. Hidupnya itu dinanti-nantikan. Tidak sensi dan lebay, dan tidak mudah offended, tidak mudah merasa tertolak. Aduh, kenapa dia begini ya? Kok matanya turun? Kok matanya pandangannya menyinggung? Itu sensi, lebay, tertolak. Orang jenis ini tidak peduli dengan pengakuan dan penghargaan. Itu luar biasanya. Saya memiliki orang-orang seperti ini di tim pelayanan kami, saudara. Enggak butuh penghargaan, enggak terlalu butuh pengakuan. Do it exactly
extra mile, mengerjakan sesuatu, melayani Tuhan. Kalau pekerjaan di kantor itu dia benar-benar duit fokus dengan luar biasa. Tidak membutuhkan perawatan dan perhatian berlebih. Dan saya mau katakan jenis seperti ini low cost tapi high commitment. Biaya perawatannya rendah tapi komitmennya luar biasa. Saya sedang masuk kepada bagian terakhir khotbah saya. Saya ulang di Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan. Setiap kita punya kadar masing-masing, punya posisi, punya fungsi masing-masing. Tiap-tiap anggota apa yang penting? Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Closing statement saya, kalimat saya mau katakan seperti ini. Tahun 2021, yang pertama, mari menerima pertumbuhan diri sendiri dan juga diri orang lain. Saya dan saudara, orang lain pun sedang bertumbuh. Ada banyak orang karena tidak dekat, banyak sekarang seperti itu, mengagumi orang yang jauh. Wah, men-share quote-quote dari orang-orang yang jauh yang saudara nggak tahu kualitas dalamnya kayak gimana dibandingkan orang yang dekat, orang yang bertanggung jawab atas hidupmu, yang membimbing, menggembalakan hidupmu. Menerima pertumbuhan belum sempurna, saya belum sempurna, orang lain belum sempurna, teman komsel saya atau orang lain di pekerjaan belum sempurna. Kita belajar menerima pertumbuhan, katakan sama-sama menerima pertumbuhan, 2, 3, yes, menerima pertumbuhan. Yang kedua, membangun diri. Waktu kita perhatikan saudara, waktu saya membangun diri saya, maka saya dengan diri saya yang terbangun itu saya juga akan membangun orang lain. Gak usah terlalu fokus untuk membangun orang lain untuk hal-hal lemah di dalam hidup kita, gak perlu. Kalau engkau fokus untuk membangun diri, tadi katakan firman Tuhan, maka engkau sedang membangun orang lain. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, diikat semuanya dalam kasih. Kasih percaya segala sesuatu. Berkorban terhadap sesuatu, menutupi segala sesuatu. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ambil waktu untuk berhubungan secara pribadi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan sendiri. Kasari tidak tahu, saya tidak tahu apa yang sedang ada di dalam kondisimu dimanapun kau ada. Kejar pertumbuhan yang menghasilkan perubahan. Arise, shine, and grow up. Jadilah orang yang low maintenance people, but high commitment. Orang yang perawatannya minim, tapi komitmennya luar biasa. Bukankah Tuhan Yesus sudah menjadi teladan saya dan saudara? Komitmennya tinggi, tetapi dia selesai dengan dirinya. Dia selesai dengan rasa tertolak, dengan rasa memaksakan kehendak. Dan percayalah orang-orang jenis seperti itu dimanapun kau ada, bukan hanya di gereja, bukan hanya di pelayanan, di pekerjaan, di pergaulan kau akan menjadi hadiah bagi setiap orang yang menemukanmu, bertemu denganmu. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja dimanapun kami ada, apapun yang kami kerjakan dan apapun profesi kami. Pakai jemaat di Bogor, jemaat di Depok, jemaat di BSD menjadi terang yang membangkitkan banyak orang, menjadi berkat yang memberkati banyak orang. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang lemah, terluka, sakit hari ini. Biar kami meneladani Kristus, menjadi orang yang low maintenance but high commitment. Orang yang rendah perawatan, tapi komitmen kami tinggi terhadap Tuhan, terhadap sesama kami. Love God, love people. Berkati gereja di mana kami digembalakan Tuhan. Berkati para pemimpin rohani di dalam pertumbuhan dalam kelemahan mereka. Engkau yang menjadi jawaban atas semua persoalan dan kesulitan kami. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, muliakan dan bangkitkan bangsa kami. Jadikan kami terang dan berkat atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Kami jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering daunnya, tapi selalu menghasilkan buah pada musimnya dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Yes, teman-teman, kita bersyukur sudah mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita pastinya. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan dan perpuluhan dengan sukacita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus ya. Persembahan dapat teman-teman berikan
melalui scan QR code ataupun kirimkan nomor rekening yang tersedia. Ada caranya juga di layar yang bisa dilihat. Oke, firman Tuhan bilang seperti ini, 2 Korintus 9 ayat 7 bilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap anugerah dan kasih-Mu atas setiap kami. Kami percaya Bapa sampai saat ini kami boleh dipelihara itu karena Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan lebih lagi memberkati setiap kami. Dan biarlah setiap persembahan kami boleh memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi teman-teman. Takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku Bro, ini mau pengumuman bro. Ya, makasih. Ya, hai teman-teman. Kalian udah tiba sampai sini, berarti kalian mengikuti dari awal sampai akhirnya kebaktian. Good job. Nah teman-teman, minggu depan ayo kita ibadah lagi ya, semangat lagi. Dan kita mau dengar pesan Tuhan yang akan dibawakan oleh Bro Saron. Mari kita dengerin, kita saksikan apa sih pesan Tuhan yang akan disampaikan pada minggu depan. Jadi teman-teman, ayo kita tetap semangat untuk beribadah. Pengumuman yang kedua, ayo teman-teman masih tetap ikut kesan kan? Semangat terus. Untuk teman-teman yang belum ikut kesan, yuk kita join lagi untuk kita kesan bareng, kita saling membangun, kita saling menguatkan satu sama lain. So, tetap ikut kesan ya. Untuk ada info lanjut bisa hubungi koordinator Teens and Youth. Dan pengumuman yang terakhir, mari teman-teman kita ikut dalam doa Teens dan Youth. Setiap hari Kamis dan Sabtu dan juga Minggu. Jadi teman-teman bisa mengikuti jadwal yang tertera di layar berikut. Yuk semangat kita mendoakan gereja kita dan pergumulan kita. Mari teman-teman, saya undang untuk teman-teman juga ikut di dalam doa Teens and Youth. Oke, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. I've been revived. Bangsa negara kami masih ada dalam pandangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengasihi bangsa negara kami Tuhan Yesus. Doa kita itu tidak pernah expire. Kadang kita sudah lupa pun Tuhan masih ingat. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menuntun kita hari lepas hari. Now your love, oh Jesus, your presence is where I belong. Find me here, I'm staying in your presence, God. 'Cause I found all that I need and more. Jesus, I can't get enough of you. Jesus, I can't get enough of you. I'm still Aku sudah mati untuk Engkau dan aku sudah dikuburkan dan aku bangkit pada hari ini untuk menebus dosamu. my heart overflows, ever thankful to bring you praise. I don't know where I'd be without your grace.
tentu kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sari dari Makassar. Untuk supaya kita semua, khususnya kalian anak-anak muda dan remaja, menjadi terang, bersinar bagi Tuhan. Semuanya bangkit, bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan ya. Sebab itu mari kita nyanyikan sebuah lagu yang udah cukup lama. Lagu ini menceritakan bahwa kita harus bersinar bagi Yesus. Sebelum kita akhiri dengan doa ibadah online kita pada hari ini. Mari nyanyikan bersama-sama lagu ini, Shine Jesus Shine. Shine Jesus Shine, fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit bless, set our hearts on fire. Flow, river flow, flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Yes, haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Mendengarkan pesan firman-Mu untuk kami menjadi terang bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan bersinar di tempat mana Engkau telah utus kami. Tuhan, hidup kami mau bertumbuh menjadi terang bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk Kak Sari yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai beliau dimanapun dia berada. Demikian juga untuk setiap teman-teman kami yang udah melayani di pujian penyembahan, di tim pendoa, semuanya Engkau memberkati setiap pelayanan teman-teman kami. Kami semua yang datang di ibadah online pada hari ini kiranya juga diberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita semuanya. Ya Tuhan, hamba kiranya berdoa biar berkat rohani tercurah bagi kami semua yang hadir hari ini. Dan berkat jasmani mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.